welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. What's up, TYU? Come on, let's stand up and praise the Lord today. Amen. Come on, hands up. Come on, let's sing this. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. I'm not chasing feelings. I'm not chasing feelings. That's not why I'm singing. You're the reason for my song. This
on, celebrate the Lord's goodness. Amen. Come on, hands up. Thank you, Jesus. Jadikan aku ciptaan baru, ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Be the glory, amen. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tandingan. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Come on, shout hallelujah. Kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Karya-Mu sungguh indah. Thank you Jesus. Kami sungguh mengasihi-Mu. Mari kita sembah Tuhan kita. Kemanakah aku dapat pergi?
besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Katakan sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan sangat dekat Tuhan, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Katakan, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Ku percaya akan Kau Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Amen, yes Lord. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Engkau Tuhan. Kau selalu hadir, yes Lord. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dan ungkapkan cinta kita.
Dia. Just take your time, ambil waktumu to say thank you Jesus. We love you Lord, kami cinta Engkau Tuhan. Say we love you, say we love you. Kau sangat ku cinta, di sedalamnya hatiku Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Thank you Lord, oh thank you Lord. We worship you God, we worship you. Ku kan menari dalam bersuka dalam-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Hanya Engkau yang kami cinta Tuhan. Hanya Engkau sumber pelindung kami. Dengan segenap hati kami menyembah dan memberikan persembahan lagu ini hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hey guys, welcome back to Gilgatins. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dan semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa berkumpul, bisa beribadah. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, kami mau buka hati, pikiran, dan telinga kami supaya itu firman disampaikan, kami bisa menangkap apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini dan dapat kami buat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, kita masih dalam seri The Armor of God. Kalau di minggu-minggu sebelumnya kita belajar, a bit recap ya teman-teman. Kita diselamatkan untuk jadi berkat, untuk melakukan suatu pekerjaan baik. Dan untuk bisa melakukan pekerjaan baik itu bukan sesuatu yang mudah. Kita butuh kekuatan dari Tuhan Yesus. Dan juga waktu kita melakukan pekerjaan baik, ada yang gak suka, yaitu adalah iblis. Iblis mencoba untuk bisa menyerang kita dari segala arah, dengan segala cara, agar kita tidak bisa melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan dari sejak dahulu. Maka dari itu kita belajar di seri ini The Armor of God, bagaimana kita bisa punya senjata-senjata Allah yang bisa kita pakai untuk kita bisa menang melawan iblis, agar kita bisa tetap melakukan pekerjaan baik dalam kehidupan kita. Nah, di minggu ini kita akan masuk bahas senjatanya satu persatu. Tapi sebelum itu, aku mau undang kita baca sama-sama di ayat Alkitab di Ephesians 6:10 until 18. Ephesians 6:10 until 18. Ini agak panjang, tapi kita baca sama-sama ya. Kita belajar firman Tuhan. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God.
and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Teman-teman, hari ini kita mau bahas sama-sama the belt of truth. Belt, ikat pinggang. Teman-teman, dalam keseharian ikat pinggang itu dipakai untuk apa sih? Ikat pinggang itu dipakai untuk kita bisa mengencangkan celana kita. Mungkin celana kita itu agak longgar dikit, atau celana kita itu gampang turun, melorot. Kita bisa pakai belt untuk bisa mengencangkan itu. Gunanya apa? Agar kita bisa pakai celana itu tanpa mesti pegangin celana kita, tanpa mesti takut untuk itu total melorot, teman-teman. So, itu kegunaan dari belt. Nah, mungkin teman-teman sekarang ini celananya karet ya, jadi nggak usah pakai belt. Well, tapi waktu kitab ini ditulis, belt waktu itu dipakai oleh tentara Romawi. Tentara Romawi mereka pakai belt untuk memastikan waktu mereka berperang, mereka nggak khawatir celananya melorot. Teman-teman bisa bayangin kalau lagi perang, lagi fokus, toto dia, celananya melorot. Wah, itu jadi vulnerable banget, dia toto bisa diserang dan dia bisa kalah di situ. So, belt punya fungsi adalah untuk bisa menjaga celana agar tidak turun, agar tidak kedodoran. Nah, God gives us His belt of truth to protect us from Satan's lies. Kalau belt yang beneran nih yang kita pakai itu untuk mencegah, untuk menjaga kita celana turun agar celana kita nggak melorot. So God gives us His belt of truth. Belt of truth yang daripada Tuhan berfungsi untuk menjaga kita dari kebohongan-kebohongan setan. The more we strengthen our core with God's truth, the better we will be able to stand firm and not trip over Satan's lies and schemes. Teman-teman, waktu kita punya belt of truth, itu akan menjaga kehidupan kita. Belt of truth itu apa? Firman Tuhan, kebenaran firman. Di dunia ini banyak informasi yang kita terima, tapi tidak semua informasi yang kita terima itu adalah suatu kebenaran atau truth. Ada yang namanya lies, ada yang namanya hoax. Teman-teman tahu ya, hoax itu apa? Berita yang kita terima yang ternyata itu tidak benar, yang kelihatannya mungkin benar, kelihatannya kedengarannya legit, tapi nggak legit. Itu namanya hoax. Nah, waktu kita punya belt of truth, kita memegang kebenaran firman Tuhan, kita tidak mudah untuk diombang-ambingkan, kita tidak mudah untuk ditipu oleh iblis, sehingga kita bisa tetap berdiri teguh, stand firm, memegang kebenaran firman Tuhan. Nah, kita mau baca ayat satu lagi ya, di Matthew 4, 1 until 11. Ini cerita tentang Yesus. Yesus sedikit preview cerita ini. Yesus waktu dia di sini digambarkan dia itu lagi puasa 40 hari di padang gurun. Teman-teman bisa bayangin 40 hari nggak makan nggak minum itu laparnya kayak apa. Bahkan di kondisi yang lagi nggak enak sekalipun Yesus tetap bisa berdiri teguh, tidak tergoda oleh iblis. Kenapa? Karena dia memegang kebenaran firman Tuhan. Ada belt of truth yang dipegang oleh Yesus. Nah, kita baca sama-sama ya. Matthew 4, 1 until 11. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on the bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, He will command His angel concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." And Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." And again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." The devil, Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written,
worship the Lord your God and serve Him only. Then the devil left him and angels came and attend him. Wow, keren banget. 3 kali Yesus digoda sama iblis. 3 kali Yesus menerima kebohongan yang disampaikan oleh iblis. Tapi juga 3 kali Yesus dia bilang, it is written, it is written, it is written. Maksudnya it is written apa? Di Alkitab, di kitab Torah ditulis kalau kamu itu tidak hidup hanya dari roti saja. Kalau kamu tidak boleh mencobai Tuhan. Kalau kamu harus hanya menyembah kepada Tuhan dan melayani Dia doang. It is written, it is written. Orang bisa ngomong hoax ke kita. Orang bisa ngomong suatu hal yang mereka pengen ngomong ke kita. Tapi waktu kita punya belt of truth, kita memegang kebenaran firman Tuhan, kita tidak gampang digoyahkan. Kita tidak gampang ditwisted. Kita nggak gampang untuk bisa dibohongi atau ditipu. Kenapa? Karena kita tahu apa yang benar dan itu yang kita pegang. Satan didn't come up with a complex lie, but twisted the truth. Hal-hal yang setan mencoba untuk membohongi kita tuh simple. Nggak kayak kita kalau nonton film, kita lihat tuh ada kalau misalkan ada cerita dia mau merampok dengan cara menipu. Oh, caranya kompleks banget tuh. Ada persiapan ini. Tapi iblis menipu kita dengan cara simple. Contoh, pernah nggak dengar kayak gini? Atau timbul di pikiran kita, no one cares about me. Ya, dia punya temannya sendiri. Papa mama sibuk. Nggak ada yang perhatiin aku. So, dia berpikir, dan dia waktu dia lihat drama mungkin yang bilang no one cares about me. Dia jadi merasa, ya nggak ada yang care sama aku ya. Hey, itu serangan. That's a lie. Kebenarannya apa? What is the truth? God loves and cares about you. Walaupun kita nggak punya teman yang care sama kita, orang tua kita nggak care, tapi kita punya Tuhan Yesus yang care sama kita. If you say nobody cares for you, hey, that's wrong, because Jesus cares for you. Dia mati di kayu salib 2000 tahun lalu, cuman karena dia care sama kamu. So, itu waktu kita punya belt of truth, kita bisa counter apa yang jadi kebohongan-kebohongan yang kita terima. Another example, I cannot do anything and not worth anything. Aku nggak bisa buat apa-apa lah. Aku nilai sekolah jelek. Udah belajar sungguh-sungguh tapi nilainya jelek. Aku juga I'm not worthy lah. Aku nggak seganteng temanku. Aku nggak secantik temanku. I'm not worthy. That's a lie. Yang benar apa? God loves you and created you special. Kalau Tuhan yang create kita, masa kan Tuhan create yang jelek? Enggak, pasti dia create yang terbaik. Dan Tuhan sayang banget sama kamu. Kalau kita bisa punya keteguhan kebenaran ini, the truth, kita bisa stand firm dan kita nggak gampang digoyahkan oleh iblis. Nothing goes right in my life. I should just quit. Aduh, kayaknya aku ngapain aja gagal. Berteman gagal, sekolah gagal, aku di rumah, keluargaku gagal. Butuh keperluan kita nggak penuh. Kayaknya udah deh, aku quit aja. Aku mau nyerah sama kehidupan ini. Aku nggak mau hidup lagi. Hey, that's a lie. God has a plan and we can trust Him. That's the truth. Tuhan punya rancangan yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera, punya rancangan masa depan yang baik buat kita. Jadi jangan pernah bilang kalau hidup kita itu nothing goes right in my life. Tuhan udah punya plan yang baik buat kehidupan kita, and we have to trust in Him. Maybe today is not the time, tapi nanti Tuhan akan nyatakan kemuliaannya, pencukupannya, berkatnya buat kehidupan kita. Apalagi, I'll never pass this test. I should just cheat. Udahlah, nggak mungkin bisa nih, ini pelajaran tuh susah banget. Matematika itu paling susah. Mestinya tadi nyontek aja nih. Daripada nggak nyontek, nilai jelek, nanti malah kena masalah. Hey, that's a lie. Apa yang menjadi kebenaran? Cheating is stealing someone else's answers and will not help me learn. God has a better plan. Namanya mencontek itu salah.
Tidak ada alasan karena kita nggak bisa, karena kita udah hampir menyerah terus kita menyontek. Hey, don't give up. Tuhan akan menguatkan kita. Doa sama Tuhan, minta kepintaran, minta penyertaan Tuhan. Itu yang mesti kita lakukan, teman-teman. Satu lagi, I don't want to get into trouble. I can just not tell my parents what really happened. Udahlah, daripada kena masalah, aku gak usah cerita sama orang tua aku apa yang lagi terjadi. Hey, that's not right. That's a lie. Apa yang benar ada gini, the truth will eventually come out and you will have lost your parents' trust. Kalau kita ada sesuatu kejadian sama kita, misalkan ulangan kita jelek, kita nggak report orang tua kita, yang kalau dulu zaman aku ulangan ada nilai jelek atau bagus, mesti taatan orang tua, tanda orang tua mengetahui nilai kita. Tapi kalau misalkan kita memilih kita bikin tanda tangan palsu, submit ke teacher and your parents don't know anything, tunggu dulu, waktu report card itu akan di-reveal semuanya. So, jangan kita menyembunyikan apapun dari orang tua kita. Tell the truth, karena itu yang benar. Kalau emang salah, kita perbaiki. Jangan kita sembunyiin. So, Satan didn't come up with a complex lie, but twisted the truth. Even the simple truth, even the daily life truth. Maka dari itu kita perlu untuk bisa memegang kebenaran firman Tuhan. Hold the truth. Kita perlu baca Alkitab, kita perlu dengar firman agar kita bisa punya truth itu dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa stand firm. Kita punya belt of truth yang terus menjaga kita. Kalau belt yang biasa kita pakai untuk menjaga celana kita nggak dodoran, nggak turun, belt of truth yang daripada Tuhan menjaga hidup kita untuk bisa tetap stand firm dan tidak muter-muter, pala kita nggak pusing karena memikirkan kebohongan-kebohongan yang diserang oleh iblis. Setiap kali ada iblis taruh pikiran jahat, pikiran lies di pikiran kita attack dengan belt of truth. Karena apa? Karena kita punya kekuatan daripada Tuhan untuk stand firm, karena Tuhan udah kasih senjatanya di hidup kita. So, my prayer is, biar teman-teman bukan cuma jadi orang-orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, tapi kebenaran itu kita pakai untuk bisa mengcounter setiap kebohongan-kebohongan yang iblis serang kepada kehidupan kita. Dan kita akan ngalamin hidup kita kuat, hidup kita akan stand firm, dan tidak mudah jatuh kepada pencobaan-pencobaan si iblis. Amin. Ibadah kita sudah selesai hari ini, so thank you guys for following until the end. Dan kita mau tutup ibadah ini sama-sama, dan aku mau doa berkat. Aku mau undang teman-teman kita sama-sama angkat kedua tangan kita, dan kita mau terima doa berkat daripada Tuhan. Aku berdoa berkati teman-temanku semua dalam nama Tuhan Yesus, biar sekolah mereka diberkati Tuhan, berkat kepintaran mengalir, setiap tangan yang diangkat diurapi Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan tangan mereka berhasil jadi berkat buat banyak orang. Biar sejak dari mereka muda mereka kenal dan takut akan Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang taat sama orang tua. Biar kesehatan mereka dijagai Tuhan, keluarga mereka dijagai Tuhan, apa yang diperlukan buat kehidupan mereka semua dicukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat, kasih sukacita, damai, pertolongan Tuhan, pimpinan, penyertaan Tuhan menyertai teman-temanku semua, mulai sekarang sampai nanti Tuhan Yesus jemput mereka kembali. Dan terima doa berkat ini hanya dalam satu nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday everybody, and see you guys again next week. Bye-bye.